something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around. Fungsinya untuk menjaga kualitas air supaya lebih baik lagi. Ya kawan-kawan, tadi kita sudah kasih contoh proses pembuatan akuarium. Itu semua dari kaca bekas. Resikonya gini nih, kaca bekas nih ada yang kotor. Nah, kita pakainya, caranya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pandai Nuwana. Semoga hari ini kita diberikan sehat selalu. Hari ini saya ingin mengunjungi lagi di tempat rumah Mas Bayu. Ingin tahu lebih dalam tips dan trik pecinta ikan gapi. Mau tahu? Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, Mas Pandu. Lagi ngapain nih Mas Bayu, Abang Nali? Ini kita mau bikin akuarium. Nah, ini kan kita pakai kaca bekas. Jadi resikonya gini nih, kaca bekas nih ada yang kotor. Nah, kita pakainya, caranya pakai ini, bubuk rahasianya nih, pakai semen. Semen putih mas. Oh gitu. Boleh semen yang lain juga nggak apa-apa. Ya mau di. Tinggal pakai kain, gosok aja begini. Angkat deh. Nanti jadi baru lagi kacanya. Ini ukuran kacanya berapa Mas? Ini 30 kali 40. Kita jadi rencananya ukuran ini 30, lebarnya, panjangnya 40, tingginya 20 cm nanti jadinya. Wah jadi bersih ya. Nah ini mas tadi karena saya sering menggunakan kaca bekas, hasilnya nggak maksimal. Sekarang dibikin maksimal. Inilah setelah kena dapat pakai bubuk semen putih maupun semen biasa, hasilnya akan seperti baru. Luar biasa. Iya. Mas, ini berapa lama nih Mas untuk pengeringannya Mas? Pengeringannya paling amannya 24 jam lah. Oh Jadi gitu. ini akan kita pakai besok, kita bongkar. Kita pinggirin dulu ya. Bang Nali mau nanya nih, ini keram buat apa nih Bang? Ini untuk ngisi air ke Air penampungan. air penampungan. Fungsinya untuk menjaga kualitas air supaya lebih baik lagi. Biar Kalau lebih airnya enak. biar mutu air terjaga, hasil ikannya akan sangat baik. Oh gitu. Itu bisa dinyalain Bang? Ini. Jadi air ini lu Iya. harus diendapin dulu. Oh. Ini kita endapkan minimal 24 jam dengan full aerasi, gitu kan? Baru nanti dimasukkan setelah kita sifon atau buat isi air yang baru supaya airnya tuh kualitasnya tetap aman, nggak ada zat-zat yang nggak diinginkan yang bisa meracuni ikan. Ya kawan-kawan, tadi kita sudah kasih contoh proses pembuatan akuarium. Itu semua dari kaca bekas, hasil dari
kita cari-cari di kebun dan dari pemberian orang, kita potong sesuai kebutuhan. Akuarium yang tadi kita buat itu ukurannya 30 x 40 x 20 cm. Nah, untuk ukuran segitu biasanya untuk satu tiup silen itu kita bisa hasilkan antara 6 sampai 7 akuarium. Sementara harga satu tiup itu ya kisaran di 30 sampai 35.000 ya. Jadi bisa dibayangkan hanya dengan biaya 35.000 kita sudah bisa dapat 6 akuarium. Jadi satu akuariumnya nggak sampai 10.000 biayanya sebetulnya. Jadi nah itulah kenapa saya bilang untuk jadi peternak gapi itu nggak harus dengan modal besar. Yang penting punya keinginan, kreativitas juga harus selalu dijaga, kan? Tetap semangat dan nggak perlu malu kita menggunakan barang-barang bekas. Karena yang penting satu, jangan hasil nyolong itu aja, gitu kan. Gitu. Nah, terus tadi kenapa di akuariumnya itu ada solasi kertas? Sorry, tolong. Ini ada contoh yang tank yang akan kita buat berikutnya ya. Kenapa ada ini? Ini sifatnya untuk mengisolasi supaya si silen itu nggak melebar-melebar gitu. Jadi ini kita ukur supaya sesuai dengan ketebalan si kaca. Ini dasarnya kita pakai 8 mm, nanti atasnya akan pakai 5 mm. Ini kita kasih pas 5 mm aja. Jadi begitu nanti kaca dipasang, kaca yang di sini juga sudah ada solasi kertasnya ya. Nah, posisi dia setelah setengah kering itu kita cabut. Efeknya adalah nanti akuariumnya itu akan kelihatan lebih bersih. Jadi nggak terlalu banyak kelihatan lem di pinggiran kaca. Itu yang pertama. Kedua, dia akan lebih kuat karena nggak ada kemungkinan si lem itu akan keangkat dari si kaca pada saat dia sudah mungkin udah 1 tahun atau 2 tahun, relatif aman lah selama ini pengalaman kita seperti itu. Oke, jadi kalau dari saya tips untuk jadi breeder, yang pertama yang harus diperhatikan ya, satu, kita harus mendapatkan indukan yang bagus. Indukan dengan kualitas yang terbaik. Nah, yang kedua, kita harus paham cara merawat air. Yang ketiga, masalah pakan. Masalah pakan ini kalau kita bisa mengkultur sendiri, misal pakannya kita pakai Daphnia magna atau pakai kutu air yang kita kultur sendiri, itu akan menurunkan jauh sekali biaya produksi. Nah, yang keempat, yang ini salah satu yang paling penting, ikannya harus bisa laku. Harus bisa laku dijual. Kenapa? Ini untuk menjaga semangat. Jadi semakin banyak yang laku, kita akan semakin semangat. Dan kita akan semakin pengen tahu, semakin mendetail, makin dalam. Dan ya tujuannya nantinya supaya gapi-gapi di Indonesia kualitasnya semakin bagus. Oke, kira-kira sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe channel ini, Pandu Nirwana. Terima kasih. I'm distressed, but I kept searching for your track.